warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mihfa Rizkia MHI, dosen STAI Tapak Tuan. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips kepada adik-adik mahasiswa semuanya 5 cara mudah dan simpel untuk merumuskan judul skripsi. Banyak dari adik-adik mahasiswa, khususnya mahasiswa saya sendiri di STAI Tapak Tuan, banyak sekali dari mahasiswa saya yang kebingungan bahkan sampai galau untuk menemukan judul skripsinya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan 5 tips cara merumuskan judul skripsi. Tips yang pertama, sadarkan diri Anda bahwa Anda berada di prodi apa. Maksudnya begini, judul skripsi harus relevan dan serumpun dengan prodi yang kamu jalani sekarang. Program studimu, program studi apa, maka mencerminkan judul penelitian yang akan diambil. Judul penelitian atau tema atau judul skripsi tersebut tidak boleh melenceng dari program studi. Skripsi tersebut harus betul-betul adalah ranah kajian kita di dalam prodi kita. Tips yang kedua, lihat lagi tugas-tugas yang pernah diberikan dosen pada semester-semester yang sebelum-sebelumnya. Lihat lagi tugas di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, dengan melihat tugas-tugas yang pernah kalian kerjakan, maka kalian akan mendapatkan inspirasi tema atau permasalahan yang mungkin berminat untuk kalian angkat. Nah, misalnya di dalam tugas metodologi penelitian dan tugas-tugas yang lain. Tugas-tugas yang diberikan dosen atau catatan-catatan kuliah kalian yang terdahulu sangat membantu dan bisa menjadi banyak inspirasi di dalamnya untuk bisa kalian angkat menjadi judul skripsi. Dan dengan mengulang kaji, mengulang lagi pembahasan-pembahasan dan pelajaran-pelajaran di semester-semester yang lalu, secara otomatis akan meningkatkan kesadaran kalian dan meningkatkan kegigihan kalian untuk mulai meneliti, untuk mulai membuat skripsi. Nah, dengan banyaknya membaca, wawasan akan luas dan pikiran akan semakin terbuka lebar, sehingga secara psikologi kalian pun sudah siap untuk membuat dan memperjuangkan skripsi nantinya. Tips yang ketiga, karena kita adalah prodi hukum keluarga Islam, maka hukum keluarga Islam tidak terlepas dari mempelajari hukum adat dan hukum budaya di mana tempat kita tinggal. Maka tips yang ketiga adalah perhatikan adat budaya masyarakat di mana tempat kamu tinggal. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam masyarakat tentulah punya adat dan kebiasaan. Perhatikan adat dan budaya masyarakat di tempat kita tinggal. Seringkali adat dan budaya tersebut ada yang sejalan dengan hukum Islam, atau bertentangan dengan hukum Islam, atau kurang sejalan dengan hukum Islam. Adanya perbedaan-perbedaan dari adat yang dijalankan tadi seringkali menjadi ranah permasalahan program studi ahwal as-syakhsiyah. Nah, misalnya saja tentang pernikahan. Di dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh, adat dalam pernikahan itu sangat banyak, dimulai dari awal peminangan, ketika akad ijab kabul, ketika walimatul ursyi, pembahasan tentang mahar, dan lain-lain. Adat dan budaya sangat banyak, dan sangat banyak sekali hal-hal yang bisa diteliti. Coba lihat kembali, apakah ada adat-adat yang umum
dijalankan oleh masyarakat. Lalu bisa kita teliti sesuai dengan hukum Islam, bertentangan atau tidak. Dan itu merupakan ranah kajian hukum keluarga Islam. Dan adat-adat budaya yang lain, misalnya bisa kita teliti sesuai atau tidak di dalam hukum Islam. Yang keempat, lihat kajian terdahulu dari skripsi kakak tingkat. Nah, silahkan pergi ke prodi atau lihat perpustakaan prodi, lihatlah skripsi kakak tingkat yang telah lulus. Kenapa? Satu, untuk kalian ketahui, jangan sampai ada judul yang sama, itu kalian bahas kembali. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan kalian tentang penulisan skripsi. Jadi ketika kalian ingin menulis skripsi, ada baiknya kalian lihat-lihat dulu skripsi. Coba lihat dulu dari awal, dari depan, dari judul, isi, sampai ke akhir. Coba dilihat-lihat dulu untuk melatih kesiapan dan mental kalian. Secara alam bawah sadar, kalau kita sering membaca skripsi, sering buka-buka skripsi, kita akan terbiasa. Pembiasaan itulah yang akhirnya menaikkan keberanian kita dan kegigihan kita untuk menyelesaikan skripsi kita. Maka lihatlah skripsi kakak tingkat. Dari sana kalian akan memperoleh inspirasi tentang judul. Bisa jadi kalian memperoleh inspirasi tentang tema. Nah, sehingga hal-hal yang kalian dapatkan itu bisa kalian catat dan kalian ajukan kepada pembimbing nanti. Yang kelima adalah setelah kalian kira-kira mendapatkan gambaran permasalahan, gambaran atau tema dari hal yang 4 tadi. Setelah mendapatkan gambaran, mulailah mencari referensi. Pergilah ke perpustakaan, carilah buku. Nah, temukan referensi. Apakah penelitian itu ada referensinya? Apakah referensinya mencukupi untuk mempermudah kalian membuat atau mengkaji judul itu? Download juga jurnal-jurnal yang bisa di-download secara online di internet. Nah, dengan banyaknya kalian membaca buku dan jurnal, otomatis kalian itu punya banyak gambaran di kepala tentang tema apa sih atau judul apa yang akan kalian suguhkan kepada pembimbing nantinya. Nah, itu saja tadi 5 tips untuk menemukan judul skripsi. Baik, akan saya rangkum ulang. 1. Sadarkan dirimu berada di prodi apa. 2. Lihat lagi tugas kuliah yang dulu pernah diberikan oleh dosenmu. 3. Perhatikan adat budaya atau hukum masyarakat tempat kamu tinggal. 4. Lihat kajian terdahulu dari skripsi kakak tingkat yang telah tamat. 5. Kumpulkan referensi. Nah, setelah kalian mendapatkan gambaran atau pencerahan, jangan lupa dicatat ya, baik itu pencerahan itu dalam bentuk tema. Kalian baru bisa merumuskan dalam bentuk tema atau judul, langsung judul. Jangan lupa dicatat untuk bisa kalian bawa kepada dosen pembimbing atau sekretaris prodi atau kaprodi kalian. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan berkata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.